Bab 3001. Saat hari berakhir, Nicole melompat ke dalam mobil, siap untuk pulang bersama Jared. Begitu mesinnya menyala, Max menimpali dengan nada serius, "Tuan Johnston, sama seperti Anda. Diduga, tampaknya ada situasi dengan Easton Falcon." Jared merenung, mengakui bahwa itulah satu-satunya penjelasan yang masuk akal saat ini. "Aku menyuruh orang-orang untuk berjaga. Jika ada yang muncul di Sanjoto, kita akan segera menangkapnya dan meluncurkan serangan." Investigasi, Max berbagi. Jared memberi instruksi, "Hubungi Zain. Suruh dia mengirim orang untuk membantu penyelidikan." "Mengerti," Max mengakui. Nicole mendesah, merasa segala sesuatunya menjadi lebih rumit, meragukan apakah perdamaian akan kembali ke Sanjoto. "Bagaimana keadaan Charlie?" tanyanya, berharap dengan Max yang menangani begitu banyak hal, pemulihan Charlie bisa segera terjadi. "Membantu meringankan situasi. Kondisinya sudah jauh lebih baik. Saya sudah melakukan pemeriksaan lanjutan hari ini. Kalau kondisinya terus membaik, dia bisa menangani beberapa tugas." Max menjawab, memahami kekhawatiran Nicole. "Bagus." Nicole mengangguk, lalu bertanya lagi, "Dan Patricia?" Dia belum bertemu Patricia sejak kepulangannya dan penasaran bagaimana keadaannya. "Dia juga baik-baik saja. Ditambah lagi, Dokter, Wians sedang mengerjakan obat baru. Mungkin tidak lama lagi kita akan melihatnya." "Hasilnya?" kata Max dengan penuh harap dalam suaranya. "Obat baru." Nicole mengangkat alisnya, terkejut. Dia belum mendengar tentang obat baru-baru ini. "Terobosan dari Martin. Saya tidak punya semua rinciannya, tetapi Charlie mengatakan penelitian baru dokter. Wians dapat membantu Patricia," kata Max. Alis Nicole makin berkerut, merasa ada sesuatu yang salah. Jika Martin berhasil membuat terobosan, dia pasti sudah memberitahuku. Sekarang dia sedang sibuk meneliti, dan aku yang ada di sana. Gelap. Bagaimana dengan LR, yang bertemu Martin setiap hari setelah bekerja? Apakah dia tahu tentang ini? Kemudian Nicole teringat, penampilan LR yang baru-baru ini tampak sakit-sakitan. Wajahnya yang pucat, sepertinya. "Max, pergilah ke tempat Martin sekarang." Nicole mendesak Max, merasakan keringat dingin di telapak tangannya. "Ya, Nyonya Johnston." Max segera mengubah arah mobilnya, menuju ke laboratorium Martin. Tanpa menyadari sepenuhnya detailnya, Max menangkap ekspresi dan nada serius Nicole. Tanpa sengaja, dia menekan pedal gas sedikit lebih dalam, mempercepat laju mobil. Di laboratorium Martin, suasananya sunyi karena staf sudah pulang hari itu. Suara samar terdengar dari laboratorium. "Di dalam sana," kata Jared sambil memegang tangan Nicole dengan lembut saat ia menuntunnya masuk. "Bagaimana perasaanmu? Butuh istirahat?" Suara Martin terdengar. "Tidak apa-apa," jawab LR, suaranya tegang, jelas menahan rasa sakit. Alis Nicole berkerut lebih dalam, menyadari kecurigaannya benar, LR sedang menguji racun, novel drama. Sebelumnya, dia mengabaikan tanda-tanda keracunan pada gejala LR, tidak terlalu memikirkannya. Nicole melangkah maju, membuka pintu, dan ekspresinya berubah serius. Di dalam, LR bersandar lemah di kursi, wajahnya pucat, keringat di dahinya. Rasa sakit yang ia tanggung jelas, namun dia menggertakkan giginya dan bertahan. "Apa yang menurutmu sedang kau lakukan?" Suara Nicole terdengar sedikit marah. Bab 3002. Martin dan LR terkejut dengan kemunculan Nicole yang tiba-tiba. Cindy, yang memegang nampan, sangat terkejut. Bahwa dia menjatuhkannya, suaranya bergema di dalam ruangan. Setelah menenangkan dirinya, LR dengan cepat menutupi lengannya dengan lengan baju dan mencoba untuk terdengar tenang. "Nicole, ada apa?" Nicole menatap lurus ke lengan LR. "Apa yang terjadi dengan lenganmu?" tanyanya. "Aku sedikit terluka. Martin membantuku," kata LR, mencoba untuk meredakan rasa sakitnya, meskipun giginya terkepal. Nicole mengangkat alisnya dengan skeptis, melirik LR. "Mengapa Martin perlu menanganinya secara pribadi?" "Cedera ringanmu." Mencoba mengalihkan topik pembicaraan, LR berkata, "Oh, itu hanya hal kecil. Aku juga sedang memeriksa Patricia."
Kondisi. Apakah Anda di sini untuk membicarakan pilihan pengobatan dengan Martin? Kalau begitu saya tidak akan mengganggu Anda, saya akan pergi. Tanpa berkata apa-apa, Nicole memperhatikan Ellar saat dia berjalan pergi. Saat Ellar mendekat, Nicole tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangannya, menarik lengan bajunya untuk memperlihatkan lukanya. Ada lagi yang ingin kau sampaikan? Suara Nicole kini terdengar tenang dan meresahkan. Dia marah, tapi melihat luka di lengan Ellar, dia mengerti maksudnya dan merasakan kepedihan. Simpati. Menyadari dia tidak bisa menyembunyikannya lebih lama lagi, Ellar menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, Nicole, aku hanya ingin bantu Patricia pulih lebih cepat. Kita semua ingin dia sembuh, tapi metode ini. Bagaimana jika sesuatu terjadi padamu? Bagaimana kita bisa sembuh? Mengatasinya, dan bagaimana dengan Patricia? Nicole mengungkapkan rasa frustrasi dan kekhawatirannya, novel drama. Tidak akan sampai seperti itu. Kamu telah menyelamatkan Martin dari keracunan sebelumnya, dan kami telah menggunakan metodemu untuk detoksifikasi. Lihat, aku baik-baik saja, kecuali rasa sakit, kata Ellar, mencoba meyakinkannya, tapi dalam turun, dia tahu kesejahteraan Patricia adalah prioritas utama, dan dia bersedia mengabaikan segalanya. Demi dia, Martin bergabung dalam percakapan, suaranya diwarnai rasa bersalah. Ini bukan sepenuhnya salahnya, aku setuju untuk itu sebagai sehat. Ellar dengan cepat menengahi, tidak, akulah yang mendorongnya untuk membantu. Jangan salahkan dia, dia sudah mengambil. Jaga aku baik-baik, aku baik-baik saja. Dia tidak ingin Martin dimarahi karena tindakannya. Nicole mendesah, ada sedikit nada frustrasi dalam suaranya, mengapa merahasiakannya dariku? Dia berpikir dalam hatinya, mereka bisa berkonsultasi dengannya, mungkin bisa menemukan solusi yang lebih baik. Ellar menggelengkan kepalanya, kau tidak akan pernah membiarkanku melakukan ini jika sudah kubilang, aku harus merahasiakannya. Nicole, yang jelas-jelas kesal, ingin melampiaskan kemarahannya. Patricia dan Ellar sangat berarti baginya. Ellar memejamkan mata dan berkata, pukul aku kalau kau mau, asal jangan marah. Nicole melotot padanya, duduklah sekarang. Begitu Ellar duduk, Nicole menoleh ke Martin. Jelaskan situasinya kepadaku secara terperinci. Tentu saja, kata Martin. Awalnya, gejalanya mirip dengan gejalaku, tapi membaik setelah beberapa penyesuaian. Racunnya belum sepenuhnya hilang. Wajah Nicole berubah serius saat mendengarkan Martin. Apakah kamu sudah menuliskan semuanya? Cindy memberikan Nicole sebuah buku catatan. Ini dia. Nanti aku bahas, kata Nicole sambil mengambil buku catatan. Ia menoleh ke Ellar, butuh tumpangan pulang. Ellar menolak sambil menggelengkan kepalanya, tidak perlu, aku akan beristirahat di sini lebih lama. Menyadari kekhawatiran Ellar tentang orang tuanya yang menyadari kondisinya, Nicole pun menyetujuinya, baiklah kalau begitu. Aku akan mampir besok, Nicole memberitahu Martin, sambil berangkat bersama Jared. Sambil menyeka keringat di dahinya, Ellar mendesah lega, itu menakutkan. Martin, yang juga merasa lega, menggelengkan kepalanya, bukan hanya kamu, aku juga takut. Bab 3003, bagaimana Nicole bisa tahu? Cindy merenung, masih terguncang oleh apa yang baru saja terjadi. Sekalipun mereka tidak bermaksud jahat, ada rasa bersalah yang tersisa karena menyembunyikannya dari Nicole. Martin mengangkat bahu, tidak yakin. Aku tidak tahu, tapi meskipun dia marah, sepertinya dia baik-baik saja dengan itu. Bagaimana keadaannya? Kalau tidak, dia pasti sudah menyuruh kita berhenti. Ellar menjawab, asalkan kita bisa terus maju, itu bagus. Martin melirik Ellar, masih banyak lagi penderitaan di depan. Tidak apa-apa, aku tidak takut. Dia siap menghadapi apapun demi Patricia. Ayo kita istirahat dan pulang. Kita semua butuh istirahat, usul Martin sambil menggelengkan kepalanya. Karena kelelahan tiba-tiba menyerangnya. Cindy menggoda Martin sambil mengamatinya, aku yakin itu hanya rasa bersalah karena melihat Nicole. Martin terhuyung sedikit, membalas Cindy, dan bagaimana denganmu? Kau bahkan menjatuhkan nampannya.
Cindy berusaha keras untuk membantah. Katanya, kamu. Dia kemudian merasa kesal dan menambahkan, aku mau istirahat. Ellar, menyadari sudah waktunya untuk pergi, berkata, aku juga harus pergi. Jika peristiwa hari ini memang mengejutkan semua orang, tetapi untungnya hasilnya tidak buruk. Setelah merapikannya, Martin meninggalkan lab. Sementara itu, Nicole dan Jared berjalan menuju kediaman Riddle. Sambil bersandar di kursinya, Nicole meninjau data perawatan Ellar. Dia berpikir, aku tidak pernah tahu Ellar memiliki keberanian untuk melakukan ini. Seharusnya aku menyadarinya lebih awal. Untungnya, pengalaman Martin sangat berguna. Mencegah Ellar menghadapi masalah serius. Saat dia memeriksa data yang direkam, Nicole memperhatikan bahwa gejala Ellar tampaknya membaik. Barangkali dengan menjalani uji coba ini dapat mendatangkan hasil positif. Sambil mengamati ekspresi Nicole, Jared menebak pikirannya, seberapa percaya diri kamu? Melihat data tersebut, Nicole menjawab, saat ini, sekitar 60%. Setelah melakukan analisis tambahan dan merevisi rencana dengan Martin, dia yakin mereka bisa mencapai 80% keyakinan. Itu sudah cukup untuk mengobati Patricia. Jangan terlalu khawatir, semuanya akan baik-baik saja, Jared menghibur Nicole. Nicole mengangguk setuju, berniat untuk mempelajari data tersebut dengan seksama setelah kembali ke rumah, berharap menemukan novel drama. Cara yang lebih baik untuk membantu Patricia. Setelah beberapa saat, keduanya tiba di rumah. Semua orang menunggu mereka makan malam. Melihat mereka masuk, Gloria bertanya dengan khawatir, kamu bilang, kamu akan terlambat. Apakah terjadi sesuatu? Hanya ada beberapa hal kecil yang perlu ditangani, tapi sekarang semuanya sudah beres, jawab Nicole. Baguslah. Ayo kita makan malam, usul Daniel sambil menunjuk ke arah meja sambil tersenyum. Menyadari semua orang telah menunggu dengan sabar, Nicole bertanya, kalian semua menunggu kami? Ya, kami pikir kamu akan segera kembali, jadi kami pikir kami akan makan bersama, keluarga itu menjelaskan ketika mereka berjalan menuju ruang makan. Duduk di meja, Stanley bertanya, apa yang membuatmu bertahan? Ada sedikit bau desinfektan di udara, seperti Anda baru saja ke rumah sakit. Apakah ada yang tidak sehat? Kami hanya mampir ke laboratorium Martin, tidak ada yang serius, jawab Nicole, dengan cekatan mengelak dari hal-hal spesifik. Aku mengerti, Stanley tidak mendesak, menyadari bahwa bau desinfektan itu adalah bau yang biasa tercium setelah kunjungan ke milik Martin. Baiklah, sekarang semua orang sudah di sini, mari kita makan. Kita semua sudah melewati hari yang panjang, usul Gloria sambil menjauh dari diskusi lebih lanjut. Tentu, tidak ada pertanyaan lagi, Stanley mengangkat bahu dan mulai menyantap makanannya. Nicole tersenyum, memilih untuk tidak menceritakan situasi Ellar kepada semua orang, dan mulai menikmati makan malamnya. Setelah makan, semua orang menuju kamar masing-masing untuk beristirahat. Bab 3004, Nicole duduk di mejanya, dengan hati-hati meninjau data perawatan yang diberikan Martin. Dia fokus pada data itu. Bertekad untuk memahami setiap detail. Pada suatu saat, segelas susu muncul di sampingnya. Sudah malam, kau bisa melanjutkannya besok, suara Jared datang dari dekat. Nicole mendongak dan tersenyum. Baiklah. Setelah menghabiskan susunya, Nicole segera membersihkan diri dan bersiap untuk istirahat. Kemudian, saat Jared selesai mandi, dia melihat Nicole sedang menatap keluar, terpesona oleh langit malam. Apa yang kau lihat? Tanya Jared pelan. Tidak apa-apa, hanya melamun, jawab Nicole sambil menoleh ke arah Jared sambil tersenyum. Jared mengacak-acak rambutnya pelan, lalu berkata lembut, istirahatlah. Jawabnya, merasakan ketenangan. Dia menarik selimut menutupi tubuhnya untuk berbaring dan berpikir dalam hati, segala sesuatunya harus dilakukan selangkah demi selangkah, tidak perlu terburu-buru. 1. Jared memeluk Nicole, mencium keningnya, dan menepuk punggungnya pelan. Waktunya istirahat. Nicole dengan nyaman memeluk Jared sambil memejamkan matanya. Keesokan harinya, awan menutupi langit, menandakan akan turun hujan.
Cuaca yang suram tampaknya meredam semangat semua orang. Nicole tiba di kantor lebih awal, dan saat dia melangkah masuk, Lulu masuk dengan ekspresi kehabisan tenaga. Rasanya seperti hujan lebat akan segera turun. Kemungkinan besar, jawab Nicole sambil melirik ke langit. Hari yang membosankan akan menurunkan suasana hati, kata Lulu sambil mendesah dan mengangkat bahu. Jika ini terlalu sulit, jangan ragu untuk kembali dan bersantai, saran Nicole, setengah bercanda, sambil melirik. Lulu, karena tidak ada tugas mendesak yang menunggu, Nicole merasa kehadiran Lulu tidak diperlukan. Lulu menggelengkan kepalanya. Tidak, masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Dia menepuk dokumen di meja Nicole. Dan menambahkan, ini milikmu, milikku sudah ada di mejaku. Jika kamu tidak ingin kembali, maka sibukkan dirimu. Ketika kamu lelah, pulang saja dan bersantailah, Nicole. Disarankan sambil tersenyum. Baiklah. Lulu berbalik dengan riang dan keluar. Waktu berlalu dengan cepat di tengah pekerjaan mereka, dan sebelum mereka menyadarinya, hari telah siang. Lulu mengetuk pintu dan mengintip ke dalam, lalu bertanya, mau makan siang? Nicole melirik keluar jendela dan berkata, sepertinya akan turun hujan. Mungkin sebaiknya kita tetap di dalam. Ya, bagus juga. Aku akan memesan makanan saja, usul Lulu sambil mengeluarkan ponselnya untuk memesan makanan. Pesan antar. Ketukan di pintu menghentikan percakapan mereka. Siapa di sana? Lulu membuka pintu, terkejut melihat Patricia. Hai, Patricia. Apa yang membawamu ke sini? Saya perlu bicara dengan Bu Riddle, Patricia menjelaskan dengan nada sedih. Tentu, silakan masuk. Lulu minggir untuk membiarkan Patricia masuk. Merasakan suasana hati Patricia yang muram, Lulu merasa sedikit gelisah. Apa yang mengganggunya? Begitu masuk, Patricia menghampiri Nicole dan langsung bertanya. Benarkah tentang Ellar? Apa yang terjadi pada Ellar? Tanya Lulu dengan bingung. Mengabaikan pertanyaan Lulu, Patricia, dengan mata memerah, menoleh ke Nicole, menunggu jawaban. Bagaimana kau mengetahuinya? Nicole bertanya, menyadari apa yang dimaksud Patricia tapi tidak yakin tentang sumbernya. Bab 3005. Nicole tahu Martin dan Ellar tidak mungkin menjadi orang yang membocorkan rahasia itu kepada Patricia. Jadi, itu benar, Patricia mundur selangkah, suaranya berat karena emosi. Dia sudah menduganya, tetapi tidak enggan menerimanya sampai sekarang. Aku baru tahu tadi malam, Nicole meyakinkan Patricia sambil mendesah. Ellar baik-baik saja, dan Martin dan aku sedang mengerjakan solusi yang dapat membantu Anda. Bingung, Lulu menatap mereka, tidak dapat memahami pembicaraan. Apa yang terjadi pada Ellar? Dan mengapa? Apakah Martin terlibat? Apa yang terjadi pada Ellar? Dan apa hubungannya dengan Martin? Tanyanya. Nicole melirik Lulu dan menjelaskan, Ellar sedang menguji obat. Jika berhasil, obat itu bisa menyembuhkan Patricia. Mata Lulu membelalak. Jadi, Ellar mempertaruhkan dirinya demi Patricia. Tapi kalau salah, Lulu memahami situasinya, dan rasa waspadanya muncul. Jadi, Ellar bisa saja diracuni. Sama seperti apa yang terjadi pada Martin. Nicole harus membantunya detoksifikasi, kata Lulu, jelas terkejut. Ellar pasti sangat peduli pada Patricia untuk mengambil risiko seperti itu. Memahami betapa besar pengorbanan Ellar, Lulu tak dapat menahan rasa kagumnya atas pengabdiannya. Wajah Patricia memucat mendengar kata-kata Lulu. Dia berbicara dengan tegas, Nona Riddle, mari kita hentikan ini. Aku tidak akan mengejarnya lagi. Perawatan lagi. Setelah mengatakan itu, Patricia segera keluar dari ruangan. Tunggu, Patricia, tenanglah. Lulu memanggil, mencoba mengikuti, tapi dia tidak bisa mengejar dan melihat. Tak berdaya saat Patricia berjalan pergi. Setelah beberapa saat, Lulu kembali dan bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Beri dia waktu, Nicole menghela nafas, mengakui bahwa masalah ini tidak bisa dihentikan meskipun. Reaksi Patricia, upaya Martin dan Ellar tidak sia-sia. Ada kemajuan nyata, dan jika hal ini terus berlanjut. Dengan cara itu, ada harapan yang nyata.
Lulu mengangguk dan kemudian bertanya pada Nicole, bagaimana kamu mengetahuinya? Dia tidak tahu dan terkejut dengan dalamnya penyembunyiannya. Aku hanya merasa ada yang aneh dan mengetahuinya saat aku pergi ke lab, jawab Nicole, sengaja merahasiakannya. Ringan dan tidak membahas detail dengan Lulu. Karena penasaran, Lulu melanjutkan, jadi, bagaimana keadaan mereka sekarang? Apakah mereka berhasil? Ada kemajuan, tapi belum sepenuhnya berhasil, kata Nicole. Ia merenung sejenak dan menambahkan, saya berencana untuk pergi ke sana setelah bekerja. Aku mau ikut denganmu, mungkin aku bisa membantu, Lulu menawarkan dengan antusias. Kau bisa datang jika kau mau, Nicole setuju, mengetahui bahwa bahkan jika Lulu tidak bisa membantu, memahami situasinya akan menguntungkan. Baiklah, Lulu setuju dengan senang hati. Saat itu, perut Lulu berbunyi, dan dia dengan malu menggaruk kepalanya, lupa memesan makanan, ayo. Lakukan sekarang. Setelah memesan makanan mereka, Lulu duduk bersama Nicole, menunggu makanan, dan bertanya lebih lanjut tentang LR. Kondisi. Setelah bekerja, keduanya menuju ke laboratorium. Cindy menyerahkan 2 cangkir teh kepada mereka, hujan semakin deras. Minumlah sesuatu yang hangat untuk menghindari masuk angin. Flu. Apakah LR belum datang? Lulu melihat sekeliling, bertanya, novel drama. Dia ada di sini, jawab LR tepat saat dia bertanya. Melihat LR datang dengan rambutnya yang basah, Cindy menyerahkan handuk kepadanya, keringkan dirimu dulu. Bab 3006, Cindy menyerahkan secangkir teh kepada LR. Hangatkan dulu, katanya. Terima kasih, jawab LR sambil duduk di sofa. Martin muncul dari laboratorium dan melihat kelompok itu. Kupikir kalian tidak akan datang karena hujan. Dia berkomentar, bagaimana mungkin kami tidak datang saat sudah direncanakan? LR menjawab dengan santai. Beralih ke Nicole, Martin bertanya, bagaimana kabarmu? Nicole menyerahkan data revisi yang telah dikerjakannya kepada Martin. Lihatlah ini, usulnya. Baiklah, Martin setuju, sambil duduk untuk memeriksanya. Nicole menunggu, lalu menoleh ke LR. Bagaimana perasaanmu sekarang? LR menyingsingkan lengan bajunya, memperlihatkan bekas lukanya kepada Nicole. Menurutku ini efektif, kita bisa melanjutkan, katanya. Dia pikir mereka harus bergegas, lukanya sedang dalam proses penyembuhan, dan dia bertanya-tanya bagaimana itu bisa membantu. Perawatan Patricia. Kita tunggu saja, kata Nicole sambil mengalihkan pandangannya. Luka LR sembuh perlahan, mungkin karena pengobatan terkini dan pengaruh racun. Nicole telah mengubah dosis obat dan memodifikasi 2 bahan dalam resep, menjadikannya perlu bagi Martin untuk melakukan uji farmakologis sebelum mencapai keputusan akhir. Seth tiba-tiba masuk, berhenti di tengah jalan saat melihat Nicole. Dr. Wyans, Gucci, Mrs. Johnston, novel drama. Kamu di sini. Nicole mengernyit sedikit. Apa yang membawamu ke sini? Melihat ekspresi khawatir Seth, dia memikirkan Patricia. Seth ragu-ragu sebelum berkata, Patricia pergi pagi-pagi dan belum kembali. Kami tidak bisa menghubunginya lewat telepon, jadi mereka mengirim saya untuk memeriksanya. Patricia ada di sini pagi ini. Nicole bertanya pada Martin. Ia langsung mengerti, Patricia pasti sudah belajar tentang persidangan narkoba LR selama kunjungannya. Martin tampak bingung, kapan ini terjadi? Saya tidak tahu. Dia tidak melihat Patricia dan tidak tahu apa-apa tentang kunjungannya. Ya, Patricia membantu Charlie dengan sesuatu dan mengatakan dia akan mampir untuk mengambilnya. Obatnya sedang dalam perjalanan, Seth menjelaskan, lalu berhenti. Apakah kamu yakin Patricia tidak datang ke sini? Dia pasti ada di sini, jawab Nicole, ekspresinya berubah lebih serius saat dia melirik keluar jendela. Hujan turun deras, dan Nicole bertanya-tanya kemana Patricia bisa pergi tanpa kembali. Rumah. Apakah kau tahu kemana Patricia pergi? Tanya Seth dengan cemas. Charlie benar-benar mengkhawatirkannya. LR, yang hendak berbicara, tiba-tiba berhenti dan segera meninggalkan ruangan. Nicole memperhatikan kepergiannya dan mendesah pelan, aku juga tidak tahu. Ayo kita keluar dan mencarinya.
Dia curiga Ellar pergi mencari Patricia, yang sudah lama tidak pulang, dan bertanya-tanya. Di mana lagi Patricia bisa berada? Maksudmu dia kabur dari rumah? Tanya Martin pada Nicole, ekspresinya serius. Nicole mengangguk, dia datang menemuiku siang tadi. Dia secara singkat menyebutkan kunjungan Patricia ke kantor dan menghela nafas. Aku tidak menyangka dia tidak akan kembali. Rumah. Kalau saja dia tahu, dia tidak akan membiarkan Patricia pergi. Jadi dia memang datang ke sini, Cindy merenung. Saat itu, mungkinkah dia mendengar pembicaraan kita? Dan mengetahui tentang Ellar yang menguji obat tersebut? Itu kemungkinan, Martin setuju. Menganggapnya sebagai penjelasan yang paling masuk akal saat ini. Bab 3007. Ellar pasti mendengar Martin dan Cindy mendiskusikannya ketika mereka berbicara tentang penyesuaian dosis obat tersebut. Di tengah hujan lebat ini, kemana dia bisa pergi? Cindy mengungkapkan rasa cemasnya. Ayo kita semua pergi mencarinya, Lulu berseru, bertekad untuk membantu. Baiklah, Nicole setuju sambil berdiri, dan mereka segera meninggalkan laboratorium. Semua orang mengerti bahwa semakin banyak orang yang mencari, semakin besar peluang untuk menemukan Patricia dengan cepat. Tempat nongkrong biasa Patricia hanya sedikit, dan karena dia tidak ada di rumah, tempat yang memungkinkan pun semakin sedikit. Lulu menyuarakan pikirannya, di mana dia? Dia melihat orang-orang bergegas di tengah hujan, menyadari betapa sedikit yang mereka ketahui tentang Patricia. Nicole menyatakan kekhawatirannya, saya khawatir dia mungkin bersembunyi. Jika Patricia memang memilih bersembunyi dan tidak menjalani pengobatan, itu mungkin berarti mereka tidak akan pernah menemukannya. Ya, Patricia mungkin benar-benar akan menempuh jalan itu, Lulu mengakui, pikirannya terpecah-pecah. Nicole, sambil mengerutkan kening, memanggil Max. Nyonya Johnston, Tuan Johnston masih rapat, jawab suara Max. Nicole menjawab, tidak apa-apa. Bisakah kamu melihat apakah Patricia sudah meninggalkan negara ini? Patricia, Max tampak bingung. Ada apa? Tampaknya tidak mungkin Patricia akan meninggalkan negara itu tanpa diketahui siapapun. Setelah menjelaskan situasi dengan cepat, Nicole menyatakan, kami sedang mencarinya dan perlu memastikan apakah dia meninggalkan Sanjoto. Max menjawab dengan nada serius, saya akan segera memeriksanya. Setelah menutup telepon, Nicole menggigit bibirnya, pikirannya dipenuhi dengan pikiran tentang kemungkinan tempat Patricia mungkin berada. Hilang, sudah berjam-jam sejak siang hari, dan hujan terus turun. Nicole tidak bisa menahan diri untuk tidak merenungkannya. Kemana Patricia menghilang dan apakah dia bisa bertahan dalam cuaca tersebut? Setelah beberapa saat, Max menjawab Nicole, dia mungkin masih di Sanjoto, belum pergi. Bagus, jawab Nicole sambil merasa sedikit lega. Selama Patricia tetap di Sanjoto, ada harapan mereka dapat menemukannya. Aku sudah membentuk tim pencari. Jangan khawatir, kami akan menemukannya, Max meyakinkan dengan suara pelan. Baiklah, beritahu aku jika ada berita, kata Nicole sebelum mengakhiri panggilan. Lulu mengerutkan kening saat dia bertanya, Nicole, menurutmu di mana? Patricia mungkin bersembunyi. Sekarang jelaslah bahwa Patricia memang bersembunyi, membuat pencarian menjadi lebih menantang. Ayo terus mencari, nada bicara Nicole mengandung sedikit kesungguhan. Dia tidak bisa memastikan di mana Patricia. Mungkin saja, jadi mereka perlu melanjutkan pencarian bersama. Aku ingin tahu apakah yang lain punya berita. Mata Lulu menunjukkan sedikit harapan, benar-benar berharap. Penemuan cepat Patricia. Sementara itu, semua orang berusaha sekuat tenaga untuk menemukan Patricia. Namun, ketika langit mulai gelap dan hujan semakin deras, membuat jalan menjadi licin, laju mereka pun melambat. Meskipun demikian, mereka tetap menjelajahi setiap jalan dan gang. Percepat, desak Ellar sambil menatap ke depan dengan rasa cemas yang meningkat. Kami akan melaju secepat yang kami bisa. Kondisi jalan sangat buruk, melaju lebih cepat bisa berbahaya. Sopir itu menjelaskan dengan agak pasrah. Lampu merah lain di depan memaksa sopir untuk menghentikan mobilnya. Ellar menatap keluar, kegusarannya meningkat setiap menit. Bab 3008. Dengan tergesa-gesa,
Eyar mendorong pintu mobil dan berlari menembus hujan. Mau kemana? Teriak sopir itu, tapi Ellar tidak menjawab, hanya menjadi sosok yang jauh di kejauhan. Hujan. Ia menjelajahi jalan-jalan, berharap dapat melihat Patricia, tetapi sosok yang dikenalnya tidak terlihat dimanapun. Patricia, panggil Ellar, tetapi tidak mendapat jawaban. Di mana dia bisa berada di kota sebesar ini? Dia tidak punya banyak tempat yang biasa dia kunjungi. Ellar berusaha keras mengingat, tetapi dia tidak dapat mengingat lokasi tertentu. Patricia biasanya hanya mengingat antara kantor dan apartemennya, dan dia tidak memperhatikan adanya hobi atau minat yang unik. Tiba-tiba, Ellar tersadar. Tentu saja, bagaimana mungkin aku bisa lupa? Sambil melihat sekelilingnya, dia mengidentifikasi arah dan mulai berlari. Dia ingat Patricia menyebutkan tempat impiannya adalah taman hiburan, meskipun dia tidak pernah benar-benar menikmatinya dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Mengingat cuaca dan hari yang tidak menentu, Ellar berpikir, dia mungkin langsung menuju ke sana. Akhirnya, ketika sampai di taman hiburan, Ellar melihat sosok seorang diri duduk di tanah, memeluknya. Lututnya bersandar di gerbang taman, tatapannya kosong, menyerupai seorang gelandangan. Patricia, Ellar bergegas menghampiri dan memeluknya. Hujan deras, kenapa kau tidak mencari tempat berteduh? Patricia perlahan mengalihkan pandangannya ke Ellar, butuh waktu sejenak untuk mengenalinya. Ellar, kenapa kau di sini? Dia bertanya, terdengar sedikit bingung, novel drama. Menyadari getaran dalam suaranya, Ellar menyatakan kekhawatirannya, apakah kamu tidak takut masuk angin, berdiri di sini? Di sini, di tengah hujan. Tamannya ditutup, ucap Patricia perlahan, suaranya mengandung sedikit kesedihan. Merasa sedikit sedih, Ellar memeluk Patricia erat-erat. Tidak apa-apa, kita bisa kembali dan bermain. Hari lain, ayo pulang sekarang, usulnya, dengan lembut membantunya berdiri untuk membawanya kembali. Rumah. Tepat saat Patricia bangkit berdiri, ia tersandung sedikit, hampir terjatuh ke belakang. Ellar segera menenangkannya dan bersikeras, tidak, kita harus pergi ke rumah sakit. Tanpa ragu, Ellar mengangkat Patricia dan bergegas ke rumah sakit terdekat. Ketika Nicole dan yang lainnya tiba, Patricia sudah menerima perawatan, berubah menjadi pasien. Gaun, dan memakai infus. Maafkan aku karena membuat semua orang khawatir, Patricia meminta maaf, menyadari bahwa Lulu khawatir tentangnya. Itu bukan hal yang utama. Kesehatanmu yang terpenting, Lulu bersikeras dengan sungguh-sungguh, perhatiannya terlihat jelas di wajahnya. Ekspresinya, saya baik-baik saja sekarang, kata Patricia sambil menggigit bibirnya sedikit. Nicole menasihati Patricia, jangan memikirkan hal lain untuk saat ini. Fokuslah untuk menjadi lebih baik, dan kita akan menjadi lebih baik. Dapat mendiskusikan hal-hal lain setelah Anda keluar. Patricia mengangguk setuju, tapi jauh di dalam hatinya, dia sudah memutuskan untuk tidak melanjutkannya. Pengobatan. Dia tidak bisa membiarkan Ellar mengorbankan dirinya demi keselamatannya. Nicole mendeteksi perubahan halus dalam ekspresi Patricia, memahami pikirannya, tapi mengenalinya. Bukan saat yang tepat untuk membahasnya. Sebaiknya kau kembali saja, aku akan menemaninya di sini, usul Martin kepada Ellar, menyadari dirinya masih basah kuyup. Meskipun Martin menyarankan, Ellar ragu untuk pergi dan menggelengkan kepalanya. Aku sudah meminta. Suruh sopir membawa beberapa pakaian. Mereka akan segera sampai. Bab 3009. Ellar merasa dia tidak bisa pergi saat ini. Dia harus menjaga Patricia secara pribadi, kalau tidak, dia tidak akan damai. Kau sebaiknya kembali, kata Patricia sambil menggertakkan giginya dan berusaha bersikap sopan. Terima kasih sudah. Hari ini, tetapi aku bisa mengurus diriku sendiri. Aku tahu kau bisa, tapi aku tidak akan pergi, Ellar bersikeras. Patricia mendesah dalam hati, menyadari bahwa sia-sia membujuk Ellar untuk pergi. Dia mengerti bahwa, meskipun sikapnya yang lembut, Ellar sangat keras kepala. Tepat pada saat itu, sopirnya kembali, dan Ellar pergi untuk mengganti pakaiannya. Ketika dia kembali, Ellar mendapati kamar rumah sakit tiba-tiba penuh sesak.
Jared telah tiba bersama Max, dan bahkan Charlie ada di sana. Ellar menyapa Jared saat dia berdiri di dekat pintu. Ekspresinya sedikit berubah begitu dia menyadari. Charlie, siapa dia? Charlie mengerutkan kening, merenung dalam hati. Mengapa dia tampak begitu kesal? Apakah aku telah menyinggung perasaannya? Dari sudut pandang Ellar, tampaknya Charlie tidak merawat Patricia dengan baik. Jika tidak, dia tidak akan berakhir di tengah hujan. Jika Ellar tidak menemukan Patricia, siapa yang tahu berapa lama dia akan bertahan. Sudah ada di luar sana. Suasana menjadi sedikit tegang. Nicole berkata pada Patricia, tenang saja untuk saat ini, ayo kembali. Tentu, terima kasih semuanya, kata Patricia lembut. Menghadapi bosnya, Jared, dia merasa sedikit stres. Patricia mengerti bahwa dalam pekerjaannya, emosi tidak boleh menjadi liar. Sangat penting untuk tetap tenang untuk mencegah eksploitasi. Hari ini, dia merasa seperti dia mengacaukan waktu yang besar. Karena ada yang menjaganya, kita akan pergi juga, kata Martin, membimbing Cindy saat mereka mengikutinya. Di belakang Nicole, meninggalkan ruangan. Sekarang, hanya Charlie dan Ellar yang tersisa. Sambil menggigit bibirnya, Ellar berkata, aku juga akan pergi, jaga dirimu baik-baik. Dia, meninggalkan ruangan, Ellar tidak keluar dari rumah sakit. Sebaliknya, dia duduk di bangku di koridor. Dia tidak bisa. Santai saja, dia perlu berada di sekitar, kalau Charlie tidak pandai mengurus orang lain. Begitu berada di luar rumah sakit, Nicole dan yang lainnya menyadari hujan telah berhenti. Saya akan kembali dan mulai mengerjakan pengobatan baru sesuai rencana Anda. Saya akan memberitahu Anda setelah kami mendapatkannya. Hasilnya, Martin memberitahu Nicole. Tentu, Nicole mengangguk setuju. Dengan Patricia di rumah sakit dan butuh beberapa hari untuk pulih, tidak ada yang perlu tergesa-gesa. Mereka punya waktu. Kalian bisa pergi, aku akan naik taksi, usul Lulu sambil melambaikan tangan dan pergi. Nicole menggelengkan kepalanya, menyadari Lulu lebih suka tidak terlihat pergi. Kita juga harus berangkat, kata Martin saat mereka berpisah. Mereka masing-masing masuk ke mobil dan pergi. Nicole bersandar di kursinya, sambil mengusap pelipisnya. Jared memeluk Nicole dengan lembut, dan bertanya, kepalaku sakit. Kamu masuk angin. Tidak apa-apa, Nicole menggelengkan kepalanya, merasa sedikit gelisah tapi tidak menganggapnya serius, terutama dibandingkan dengan situasi Patricia. Jared memeriksa dahi Nicole, memastikan suhu tubuhnya normal. Dia dengan lembut menyarankan, ayo, pulanglah dan beristirahatlah. Jika kamu masih merasa tidak enak badan, kita bisa menemui dokter besok. Tentu saja, Nicole bersandar di bahu Jared, merasa sedikit lebih tenang. Novel drama. Di kediaman Riddle, makan malam telah selesai dan semua orang telah kembali ke kamar masing-masing. Jared menasihati Nicole, mandi air panas dulu, baru tunggu makan malam. Baiklah, Nicole setuju sambil berjalan ke atas. Setelah mandi, saat dia hendak menuju ke bawah, Jared masuk sambil membawa nampan. Mengapa membawanya ke sini? Tanya Nicole dengan heran. Kita makan di sini saja, usul Jared sambil meletakkan nampan berisi semangkuk sup krim yang masih mengepul di atas meja. Jared sudah makan malam di kantor, tapi mengetahui Nicole belum makan dan mempertimbangkan. Dia kehujanan, dia menyarankan sup krim hangat untuk mencegahnya masuk angin. Bab 3010. Terima kasih, Nicole mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan senyum hangat saat ia mengucapkan terima kasih kepada Jared. Silakan makan, kata Jared sambil merapikan rambut istrinya dengan lembut sebelum keluar dari ruangan. Nicole, sedikit bingung tapi tidak memikirkannya, mulai makan. Dia benar-benar lapar dan juga bersemangat. Beristirahat lebih awal, novel drama. Tepat setelah menyelesaikan makan malamnya, Jared kembali dengan secangkir teh. Nicole tidak dapat menahan tawa, saya sudah kenyang sekarang. Cuacanya dingin, minumlah teh jahe, usul Jared lembut. Baru kemudian Nicole menyadari bahwa dia keluar lagi untuk membuat teh jahe. Mengambil cangkir, dia menyesapnya. Teh hangat.
Jared mengacak-acak rambutnya dengan sayang, istirahatlah sekarang. Kau tidak beristirahat? Tanya Nicole, sedikit bingung. Ia bertanya-tanya, apakah dia tidak akan tidur? Aku masih punya beberapa pekerjaan yang harus dilakukan, kata Jared, memberinya ciuman cepat di dahi dan menepuk-nepuknya bahunya, memberi isyarat agar dia menuju tempat tidur. Nicole mengecup pipi Jared. Baiklah, sebaiknya kamu juga istirahat. Selamat malam. Nicole berpikir pencariannya terhadap Patricia mungkin akan mengganggu pekerjaan Jared, jadi sekarang dia harus mendapatkannya. Kembali ke sana. Tidak heran dia datang ke rumah sakit untuk menjemputku. Melihatnya berbaring sesuai instruksi, Jared tersenyum hangat. Dia membersihkan meja dan meraih laptopnya untuk menyelesaikan tugas yang tersisa. Saat hari dimulai, Nicole perlahan membuka matanya dan mengintip Jared. Dia masih tertidur, kemungkinan besar karena begadang pada malam sebelumnya. Dipenuhi kehangatan, Nicole dengan lembut menyentuh pipinya namun tetap berbaring di tempat tidur. Sebaliknya, dia meringkuk lebih dekat ke lengan Jared, senang bisa tetap tenang di sampingnya. Saat-saat tenang ini sangat berharga baginya. Ia menemukan penghiburan hanya dengan berada di dekatnya. Merasakan perubahannya, Jared terbangun dan menatap Nicole. Tidakkah kau ingin tidur lebih lama? Bertanya, apakah aku membangunkanmu? Tanya Nicole, sedikit khawatir ia mungkin telah mengganggu tidurnya. Tidak, jawab Jared, duduk sambil memeluk Nicole. Ayo kita lihat bagaimana Nolan dan Lana sedang melakukan. Mereka tidak melihat Nolan dan Lana tadi malam, dan Nicole tahu anak-anak akan merindukan mereka. Sudah waktunya mereka bangun, kata Nicole sambil memeriksa waktu. Setelah bangun dan menyegarkan diri, mereka meninggalkan kamar tidur. Ayah, Ibu, Nolan dan Lana berlari ke arah mereka. Kami baru saja akan menengokmu, kata Nicole sambil menepuk-nepuk kepala mereka dengan penuh kasih sayang. Kami akan membangunkanmu dan ayah, kata Lana sambil mendongak penasaran. Apakah kau sudah kembali? Terlambat kerja kemarin. Tidak terlalu malam, tapi kamu sudah tertidur saat kita sampai rumah, jawab Nicole sambil tersenyum. Oh, kata Nolan dan Lana sambil memegang tangan Nicole dan Jared. Kalau begitu, kalian tidak boleh pulang selarut itu. Lagi, kami akan mencoba, jawab Nicole, meski tahu ia tidak bisa memberikan janji pasti. Sambil berbicara, mereka turun ke ruang tamu. Tak lama kemudian, Daniel dan Gloria turun, mengikuti segera oleh Stanley. Keluarga berkumpul di ruang tamu untuk sarapan. Ellar akhir-akhir ini sibuk sekali. Apa yang sedang dikerjakannya? Gloria bertanya pada Nicole. Sibuk. Nicole pura-pura tidak tahu. Emma tidak banyak bertemu dengannya, jadi dia menyuruhku untuk memeriksanya, Gloria menjelaskan. Nicole tetap tenang, tidak membocorkan terlalu banyak detail tentang situasi Ellar.